Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9. Bersama saya Elvi Kuniarse, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Untuk kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Marsiatun. Beliau adalah Kepala Sekolah BA Wigo 2 Istanbul Apal Aisyah Wigo 2. Selamat siang Bu Atun. Selamat siang Bu. Terima kasih sekali atas izinnya di mana Bu Atun bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang untuk melaksanakan wawancara kali ini. Kali ini kita akan melaksanakan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan atas kasus yang dialami atau ditemui pada sekolah ini, yang mana kasus tersebut melibatkan dilema etika pada pimpinan sekolah ini. Maaf ya Bro, apakah sekolah ini juga pernah mengalami suatu kasus yang tergolong pada suatu dilema etika? Saja Bisa diceritakan Bro? Mungkin sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah kami. Di antaranya mengenai kinerja kinerja di sekolah kami mungkin kalau sekarang baru memasuki peralihan, ada kepengurusan atau pergantian perasaan di mana kita harus menyesuaikan untuk bagaimana tempat kita, bagaimana kondisi kita, itu kita baru penyesuaian. Jadi mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Contoh saja untuk kita di RA itu ada yang namanya disiplin jam kerja, ada yang sudah ditetapkan dari anak. Jadi kita ada jam kerja datang dan pulang itu sudah diatur dari anak. Nah, bagaimana kita bisa menempati waktu tersebut agar kedisiplinan di sekolah itu bisa terwujud. Tentu saja harus kita mulai dari guru, kemudian kita mulai dari siswa. Nah, kemudian dari permasalahan itu akan muncul suatu kita ada salah satu karyawan kita yang mungkin belum bisa untuk menepati bagaimana jam kerjanya seharusnya. Misalnya ada kita harus datang jam 7 atau setengah 8 itu sehingga akan sedikit mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar, itu pasti ada. Kemudian karena ada salah satu yang tidak sesuai dengan jam itu, ada mungkin wali murid yang merasa yang tidak bisa diakomodasi dengan baik. Kemudian muncul masalah dari awalnya. Tentu saja akan ada wali murid yang protes. Karena bagaimana ketika anak datang itu sudah wali murid pasti meminta anak-anak itu sudah ada yang mendapat dari sekolah. Pas sudah datang, pas mungkin belum datang, itu menjadi masalah, menjadi koreksi berbeda, itu menjadi masalah yang sebenarnya serius, harus segera diselesaikan. Mungkin itu Jadi permasalahannya sekitar disiplin, dan itu sangat berdampak pada pasti sekali. Kemudian untuk selama ini ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah ini. Biasanya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika Ya, mungkin akan saya lihat kasus itu jika ketika dari sekolah misalnya menyangkut dengan kehidupan maju mundunya
dengan sesuatu yang mungkin kaitannya dengan ya moral-moral kita, moral sebagai misalnya kita sebagai guru itu mungkin akan kita masukkan ke dalam masalah tujuan moral. Tentu saja penyelesaian masalah itu akan berbeda. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang biasanya Ibu ambil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kewajiban. Biasanya bagaimana ya? Untuk kasus-kasus seperti itu, misalnya untuk dilema tadi yang sudah saya sebutkan di atas, kita akan menampung semua yang misalnya dari wali murid ada keluhan apa kita tampung, terus kemudian kita pilah-pilah. Oh, ini akar masalahnya dari mana? Kita cari dulu akar masalahnya. Kemudian jika sudah jelas, ya tentu saja kita harus bertabung awalnya tidak harus berproses. Kita saring dulu apakah masalah ini timbul dari wali, dari siswa atau dari guru. Kita sharing dulu, kita pilah-pilah. Dan jika memang sudah jelas pokok masalahnya atau akar dari masalah itu, akan kita selesaikan bersama-sama. Mungkin kalau bisa kita selesaikan secara langsung dengan orang yang bersangkutan, bisa diselesaikan. Tapi kalau memang kok masalah itu nanti bisa menimbulkan dan jadi mungkin kita akan pertemukan atau bermusyawarah dengan sesama kepala sekolah dan guru atau karyawan yang lainnya. Kemudian kita libatkan juga wali murid. Kemudian jika memang itu belum bisa menyelesaikan masalah, kita akan mengambil atau meminta pendapat dari masyarakat. Jadi dengan cara pertama menampung, memilah-milah, dan kita bicarakan dengan stakeholder yang bersaksi. Serta itu juga ada sekaligus memaparkan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini menemukan kasus-kasus yang tersebut. Kemudian pasti ada suatu hal atau suatu cara yang itu anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan. Ada titik ya itu tadi efektif kembali ketika memang ada masalah yang pertama kita harus mengikut bertabayun. Kemudian masalah pasti tidak akan bisa kita selesai sendiri. Ada pihak-pihak yang memang harus kita libatkan supaya keputusan nanti untuk menyelesaikan masalah itu bisa baik untuk semuanya, bukan baik untuk saya sendiri atau segelintir pihak. Jadi kita harus membutuhkan orang lain atau pihak-pihak lain menjadi penengah atau menjadi penasihat untuk bagaimana bisa mengambil keputusan secara bijak untuk semuanya. Kemudian Platon tentu saja dalam mengambil suatu keputusan pasti Platon mengalami atau menemukan tantangan. Biasanya tantangan dalam mengambil keputusan dan teknik itu seperti apa? Pasti berarti tantangan itu pasti ada karena kita menghadapi beberapa watak ya. Kita sekarang kita punya rekan kerja yang banyak, bukan hanya satu dulu. Dan setiap orang pasti akan punya pengalaman itu. Tantangan itu bisa berasal dari karena orang itu punya karakteristiknya masing-masing, dan kita bisa menyamakan visi misi itu tidak mudah. Harus dengan beberapa tahap, dengan beberapa menyamakan persepsi dulu. Jadi memang itu tidak mudah untuk menyamakan karakteristik itu menyamakan persepsi itu butuh sekali. Itu butuh suatu kesadaran kejiwaan kita menemukan bersudut pandang. Kemudian dalam menemukan suatu permasalahan apakah ibu itu biasanya menyelesaikan permasalahan itu secara langsung atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya ketika kita menemukan suatu masalah, sebisa mungkin kita selalu bisa
sampai masalah itu berlarut-larut dan akan menimbulkan masalah baru. Karena kita tidak tahu masalah akan datang kan tidak tahu. Ketika kita diamkan mungkin akan menjadi batu es yang akan suatu saat atau kita. Jadi sebisa mungkin masalah yang sekecil apapun, misalnya itu datang dari rekan kerja atau dari luar, itu segera harus kita selesaikan. Menunggu nanti biasanya mungkin masalahnya ya, dan mungkin akan terlupakan tidak diselesaikan. Kemudian satu lagi Bu, selama ini faktor-faktor apa yang bisa mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang itu ini? Faktor yang sangat membantu dalam menyelesaikan masalah itu kita mempunyai hubungan dengan rekan-rekan kita sejak awal, kemudian kita punya hubungan yang baik dengan murid-murid, kita punya hubungan yang erat dengan anak-anak itu, dan juga dengan pihak-pihak yang lainnya seperti masyarakat umum, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah karena pastinya pihak-pihak yang lain akan welcome ketika kita meminta pendapat dari mereka. Jadi yang pertama adalah membangun dengan sesama. Untuk yang terakhir dari semua yang telah disampaikan dan perbincangan kita hari ini, suatu pelajaran apa yang petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di ketika banyak masalah yang ada itu justru mendewasaan kita. Dari beberapa masalah tentu saja penyelesaian masalah itu akan berbeda. Kita akan banyak mengambil hikmah dari bagaimana cara kita menyelesaikan. Salah satunya yang perlu kita garis bawahi adalah sesuatu itu tidak boleh benar menurut kita. Jadi segala sesuatu itu harus kita ambil untuk kepentingan semua. Istilahnya bukan ini benar menurut saya, jadi harus benar-benar apa yang kita ambil saya itu benar-benar semuanya dan baik untuk semua. Tidak harus semua kita begini loh betulnya, tidak. Makanya banyak orang yang sebenarnya menyelesaikan masalah. Dari kegiatan wawancara ini mungkin dapat saya simpulkan bahwa permasalahan itu, kalau kita menemukan suatu permasalahan, kita tampung dulu, kita kabari dulu, kemudian kita menamakan persepsi dengan tenang, dan apabila kita menemukan suatu masalah, segera mungkin kita selesaikan. Ya itu ya Bu. Oke, terima kasih pada Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbincang-bincang melaksanakan kegiatan wawancara. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Demikianlah kegiatan wawancara kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di sini. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Keli. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Muhammadiyah. Selamat siang Pak Keli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kali ini saya mohon izin untuk melaksanakan wawancara, di mana wawancara ini tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah ini. Saja setiap sekolah itu mengalami atau pernah menemukan kasus, di mana kasus tersebut menimbulkan suatu dilema untuk pengambilan keputusan. Boleh diceritakan dari Bapak, mungkin ada kasus yang pernah di sekolah ini? Insya Allah kita di sekolah memang banyak peristiwa kejadian yang kita harus mengambil keputusan untuk menemukan masalahnya. Sebagai contoh yang baru kali terjadi di sekolah kita itu, ada siswa kelas 3 itu ada anak
tidak mau berangkat sekolah selama 3 hari. Tapi tanya orang tuanya ini WA sama wali kelasnya, katanya dia takut sama teman sekelasnya, katanya sering dibully atau diajak apa tuh nggak mau. Terus kalau nggak mau dipaksa terus dia takut. Nah, itu kan orang tuanya pengen diselesaikan, pengen berpindah ke sekolah gitu. Itu kan setelah kita klarifikasi, setelah kita ambil untuk musyawarah, ternyata anaknya kita tanya, dia takutnya kenapa? Nah, jawabnya juga tidak jelas. Pertama itu karena mungkin saya takut dari apanya, karena sesuai yang kita tahu itu juga anaknya juga dengan temannya santai saja, tidak pernah ada yang merasa diganggu, tidak dibully, katanya pernah dipukul, tidak pernah dileceh, katanya hanya dia itu pernah dipanggil dengan nama orang tuanya yang dia tidak nyaman, dan setelah dia pernah biasa sekolah tidak mau terus dipaksa dengan dia takut, hanya seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu pun bisa mengakibatkan dampak yang agak serius, karena anaknya sudah tidak mau sekolah karena takut dengan temannya itu. Setelah kita kembali dalam permintaannya itu ada 2 solusinya. Itu kan kalau anaknya pengen pindah kelas, pindah kelasnya di 3B, pindah dengan 3A. Tapi yang dipindah bukan anaknya yang takut, tapi setiapnya yang dipindah itu yang anak yang dia takuti. Tapi orang tuanya kan tidak itu, karena mungkin kita latar background di rumah memang mungkin anak terlalu disayang sama mbahnya. Dia mbahnya juga sini main cerita. Nah, kemudian itu di rumah itu kalau nggak ada yang sayang sama anak ini Pak, berarti kan dia di rumah merasa dia paling hebat. Dan di sekolah dia ada yang lebih hebat, dan terus agak kan anaknya minta pindah kelas, tapi yang dipindah temennya bukan dianya. Kalau pengen mungkin di sini karena nanti mendidik anak itu biar tidak terlalu merasa hebat. Biar di sekolah sudah pernah merasa dikecewakan atau ini sama saya sudah tahu. Hanya kita juga dari kasus itu kita sudah bisa memilih dua penyelesaian. Nanti kita bisa mengikuti kemauan anaknya, jadi kita bisa mengikuti kemauan orang tuanya. Itu kan kita juga dua-duanya bisa kita lakukan. Artinya solusi agar anaknya mau masuk lagi seperti itu, tapi orang juga menilai yang lain. Nah, itu kan kalau kita misalnya kita bicarakan dengan anaknya, 2 hal tersebut ya mungkin itu yang kita cari yang terbaik. Dua-duanya bisa kita laksanakan, dua-duanya solusi, tapi mana yang lebih baik yang nanti kita akan terapkan di anak tersebut. Berarti masalahnya tentang pertemanan siswa ya Pak, dan itu sangat berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian selama ini untuk kasus-kasus yang Bapak temukan, biasanya bagaimana untuk mengidentifikasi apakah kasus-kasus ini termasuk ke tindakan kita atau masuk ke suatu tujuan moral? Selama ini kita lihat aja, kalau kasus itu bisa kita pilih 2 solusi yang ini sudah baik, ini sudah baik, kan itu belum ada kami kita terapkan salah satu, ini sudah solusi. Tapi kalau mulai namanya rujukan moral kan kita harus memilih salah satu. Kalau ya enggak. Karena kalau memang kita harus memilih salah satu, itu yang kita terapkan. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita terapkan semua, ya harus kita tolak. Ini harus kita tegas, karena yang benar ya benar, salah atau kita ikut, kalau kita ambil ya ambil enggak ya. Jadi berdasarkan dengan hasilnya semuanya benar, tapi kita berusaha memilih bagaimana yang paling baik untuk siswa. Kasus itu yang mana tuh, setelah kita bicarakan ya anak-anaknya mau dikelas yo, setelah saya lihat tuh hidupnya ya belakang nggak ada masalah. Hanya ya 50-50 ini bisa win-win solution. Kemudian tentu saja dalam dilema etika yang Bapak temukan itu ada beberapa kepentingan di dalamnya. Nah, biasanya yang Bapak
mengambil atau cara pengambilan keputusannya yang menurut Bapak paling baik itu bagaimana? Ya, pertama kita cari apa masalahnya. Kalau itu berkaitan dengan anak, yang tahu pasti kan wali kelasnya. Kita tanya wali kelasnya, tidak kasusnya. Kalau sudah tahu masalahnya, ya kita tanya pada teman-teman guru yang senior, ada yang sudah berpengalaman lama mengalami kematian anak, ya kita tanya, kita musyawarahkan. Akhirnya dari beberapa pilihan solusi itu mana yang terbaik, nanti kita ambil yang terbaik berdasarkan masukan dan pendapat atau saran dari teman-teman. Jadi intinya adalah kita kabarin terhadap permasalahan yang ada dan mengkomunikasikan. Komunikasi dan komunikasi paling penting itu. Untuk apakah ada langkah-langkah yang biasanya Bapak tempuh untuk mempermudah mencari permasalahan yang paling bagus dalam kasus-kasus tersebut? Ya, makanya itu pertama kita cari akar masalahnya, kita himpun masukan informasi supaya banyak dari siswa, dari guru, dari mas atau akar masalahnya, terus kita minta masukan, minta pendapat dari teman-teman, dari yang guru, terutama yang guru senior. Terus dari kita dapat beberapa masukan, kita rangkum. Nah, ini dari berbagai masukan itu yang paling baik apa, dan akhirnya kita rumuskan solusi yang terbaik untuk mengalami masalah tersebut yang apa ya itu sesuai dari prosedur yang kita terapkan dari masalahnya, dari masukan dan kita akan solusinya. Baik, kemudian dari langkah-langkah yang biasa Bapak tempuh untuk mengambil keputusan yang paling bagus, mungkin adakah suatu cara atau trik yang paling efektif yang bisa diambil dalam rangka pengambilan keputusan? Kalau selama ini ya kita bisa menjalankan dengan cara formal, tapi juga kita tidak bisa untuk cara non formal, cara pendekatan juga sangat penting. Artinya mungkin masalah satu dengan yang lain itu kita meminta satu orang teman guru atau teman siswa untuk menjadi secara personal. Artinya mungkin paling efektif itu bicara personal, tidak harus di panggung, tidak harus di teman. Dan mungkin kita juga bisa minta bantuan orang yang lebih dari kita. Kalau kita kan biasa, mungkin kita bisa minta bantuan dengan beberapa komite atau beberapa dari mahasiswa dan ASN. Kalau itu berkaitan dengan guru, berkaitan siswa ya kita minta masukan dari para siswa kita itu. Kalau pernah seperti ini, kami mohon solusinya seperti apa. Dan yang lebih efektif itu kita pendekatan secara personal, tidak harus di panggung, kita personal. Tugas itu insya Allah biasa. Tentu saja dalam mengambil keputusan itu Bapak sering menemukan suatu tantangan. Nah, biasanya tantangan dalam mengambil keputusan berarti ditemukan seperti apa? Tantangan ya, saya rasa ada. Kalau kita akan mengambil suatu keputusan kan dari berbagai macam pihak, dari banyak guru juga mungkin banyak yang berpendapat, ada yang menginginkan sesuatu tapi yang lain dengan yang lain, kayak mahasiswa seperti itu. Kalau kita akan melakukan sesuatu secara tegas atau secara berpikir tentang efek samping dari orang ini, ya tantangan itu banyak dari berbagai dari berbagai macam pendapat, dari penilaian orang tua, dari yang macam-macam. Tantangan dari banyak dari guru, siswa, sama orang tua. Tentu saja kasus-kasus terutama dalam paradigma pendidikan kita sering sekali menemukan sekolah. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau mungkin dengan cara lain? Oh, enggak. Kalau memang itu kasus itu harus diselesaikan, langsung saja biasanya langsung kita selesaikan. Artinya kita tidak harus menunggu jadwal pertemuan kita kapan berusaha enggak. Kita biasanya kalau ada kasus yang harusnya kita selesaikan, kita bisa melakukan waktu sedikit pun bisa. Artinya di selasa istirahat kita mengambil dengan teman guru di kantor, anak istirahat, terus kita cari permasalahannya, kita minta masukannya, karena tidak ada cara khusus. Kalau ada kasus yang harus dijelaskan, langsung kita selesaikan, ada yang biru, ada yang dapat singkat di selasa
istirahat. Sesegera mungkin diselesaikan. Tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian apakah ada faktor-faktor yang selama ini kita lakukan yang bisa mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan? Biasanya untuk menyelesaikan masalah itu ya kita minta bantuan teman-teman ya. Kalau teman guru kan ada kemudian ada guru itu ada teman yang malah dia kalau bicara itu bisa mempengaruhi yang lain itu, atau lebih kita tanya ke senior atau pimpinan yayasan atau yang lain. Artinya faktor-faktor kedekatan kayak kemana juga akan mempengaruhi faktor-faktor kepentingan di kelas dengan kelas juga akan mempengaruhi. Yang paling banyak itu sebenarnya kita dari hati ke hati, makanya untuk menyelesaikan masalah kan tidak perlu diserahkan ke banyak orang. Artinya kalau itu bisa diselesaikan dengan hati-hati, tidak perlu musyawarah, mufakat dengan sesuatu yang tidak perlu. Jadi faktor kedekatan atau chemistry kalau kita menyebutkan dulu Pak sebagai salah satu faktor yang mempermudah kita dalam setiap ada masalah untuk menyelesaikan. Dari pembicaraan kita tadi atau dari beberapa kasus yang kita temukan, mungkin ada satu pembelajaran yang dapat dipetik menurut Bapak. Ya, itu banyak sekali hikmah yang kita dapat kita ambil dari suatu rumah kan banyak sekali. Kalau ada sekolah komplek dengan anak sekolah dengan siswa, kita bisa mengambil pelajaran bahwa masing-masing anak itu kan punya karakter masing-masing. Dari karakter itu apa yang bisa kita lihat, bagaimana cara mendekatkan anak dengan emosi satu. Yang kedua, dengan adanya kasus-kasus ini kan juga menambah intensitas kita untuk bicara dengan teman-teman, untuk mengadakan briefing, mengadakan rapat kecil, kita minta masukan kan lebih banyak intensitas. Kita lebih banyak bertemu kan kita bisa mendapatkan masukan dan ya, dengan bisa menyelesaikan sebuah kasus lain kan bisa mendewasakan kita. Karena saya dan teman guru akan seperti ini menambah pengalaman, mendewasakan. Kalau besok ada kelas yang serupa, kalau kita bisa ada pengalaman. Jadi dari beberapa tanya jawab kita, saya bisa simpulkan bahwa kita di dalam menyelesaikan masalah itu kita harus cari akar permasalahan ini, kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita ambil satu keputusan yang paling bagus daripada yang semua benar tadi, dan terutama untuk keputusan yang berpihak pada murid. Kemudian untuk permasalahan yang ada segera mungkin kita selesaikan. Nah, dan kita perlu juga mempererat hubungan kita sehingga kita selalu lebih mudah dalam mencari solusi semua permasalahan yang ada. Terima kasih ya Pak Ali. Saya sudah diberi waktu Bapak untuk melakukan bincang-bincang wawancara ini. Maaf jika ada mungkin satu atau dua yang tidak berkenan. Demikian tadi kegiatan wawancara kami bersama Bapak Ali, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Muar dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sampai jumpa lagi pada kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.